A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa ashabil mayaminal muntajabin ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan memasuki suatu tema bahasan yang mempunyai hubungan bulan ini, yang mana bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Agung dan Mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kita akan membahas beberapa seri tentang kenabian dan risalah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuhan dengan perantaraan lisan Nabi Isa alaihissalam telah menyampaikan berita kedatangan Nabi Islam Sallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Isa ibnu Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Artinya, dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku utusan Allah kepadamu yang membenarkan kitab yang turun sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang setelahku yang namanya Ahmad." Nah, sebagaimana kita lihat penuturan ayat ini, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam menyampaikan kabar gembira atau basyarat tentang kedatangan seorang Nabi Agung yang membawa perkara dan ajaran baru bagi umatnya dan bagi yang lainnya. Ya, tentu apa yang dibawa oleh Nabi sebelumnya juga menjadi risalahnya, tetapi di samping itu terdapat perkara dan ajaran yang bersifat baru bagi umat kemudian ini. Karena itu jika Nabi yang akan datang itu berada dalam tingkatan nabi-nabi sebelumnya, atau hanya berbicara dalam tingkatan risalah mereka, maka pertama tidak butuh kedatangan nabi baru. Kedua, bukan tempatnya untuk memberi basyarat, memberi kabar gembira. Sebab nabi baru itu tidak membawa suatu perkara dan ajaran baru yang mengharuskan Nabi Isa alaihissalam memberi basyarat tentang kedatangannya. Dengan adanya pemberitaan Al-Quran dalam surah As-Saff ayat 156 ini yang menyatakan bahwasanya Nabi Isa Al-Masih alaihissalam berkata kepada kaumnya, "Sesungguhnya aku membenarkan kitab-kitab suci yang turun sebelumku dan memberi basyarat, memberi
kabar gembira tentang kedatangan seorang nabi yang bernama Ahmad. Dari penuturan ini dapat diketahui bahwa Nabi Islam Sallallahu Alaihi Wasallam tentu lebih utama dari nabi sebelumnya yang beri basyarat tentang kedatangannya. Nabi Islam Sallallahu Alaihi Wasallam lebih utama dari Nabi Isa alaihissalam. Dan kitab suci Al-Quran lebih tinggi dari kitab suci Injil. Lebih tinggi dari kitab-kitab suci sebelumnya. Serta jalan suluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibawa Nabi Islam lebih sempurna dari jalan suluk yang dibawa Nabi Isa alaihissalam serta para nabi sebelumnya alaihimussalam. Meskipun istilahnya satu jalur keserasian dan keselarasan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berasaskan basyarat Nabi Isa alaihissalam ini, Nabi Khatam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki seluruh keutamaan dan kesempurnaan nabi-nabi alaihimussalam sebelumnya dan juga seluruh keutamaan dan kesempurnaan khusus Nabi Isa alaihissalam. Ditambah lagi keutamaan dan kesempurnaan yang hanya dimiliki oleh Nabi Agung dan Mulia Islam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh nabi membawa kebenaran dan membuktikannya dengan mukjizat dari Tuhan. Di samping itu, Tuhan menganugerahi sebagian di antara mereka kitab suci dan syariat. Namun kitab suci para nabi terdahulu berada di bawah penjagaan dan pemeliharaan kitab suci Nabi Islam Al-Quranul Karim. Mengapa kitab suci Al-Quran menjadi muhaimin, penjaga, pemelihara, pelindung kitab-kitab suci para nabi terdahulu? Sebab seluruh kesempurnaan ilmu dan ma'rifat setiap nabi terdahulu yang ada dalam kitab suci mereka, serta kesempurnaan ilmu dan ma'rifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seluruhnya termanifestasi dalam kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu, kehadiran dan kedatangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta mukjizat Al-Quran yang dibawanya telah menjaga dan menyempurnakan risalah ilahiyah. Berasaskan ini maka tidak akan datang lagi nabi dan tidak akan lagi diturunkan risalah setelahnya. Berasaskan ini maka dapat diketahui bahwasanya makam dan kedudukan maknawi setiap nabi bertajalli dan memanifestasi dalam kitab sucinya. Makam dan kedudukan Nabi Musa Kalimullah alaihissalam berada dalam batas tingkatan kitab suci Taurat. Dan makam serta kedudukan Nabi Isa Ruhullah alaihissalam bertajalli dalam batas tingkatan kitab suci Injil. Serta para nabi terdahulu lainnya juga bertajalli dalam batas tingkatan suhuf serta kitab-kitab suci mereka.
Ketika keutamaan Al-Quran atas seluruh kitab-kitab suci Nabi terdahulu terafirmasikan, terargumentasikan, maka keutamaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atas para nabi-nabi lainnya juga tentu terbuktikan dan tertetapkan. Sebab makam dan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertajalli dalam batas tingkatan Al-Quran. Sementara Al-Quran adalah muhaimin atas seluruh kitab-kitab suci para nabi terdahulu. Karena itu Nabi Islam juga adalah muhaimin atas para nabi-nabi alaihimussalam sebelumnya. Perlindungan dan penjagaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap nabi-nabi sebelumnya, baik itu kebenaran dan risalahnya, tentulah bukan perlindungan dan penjagaan yang berbentuk materi, akan tetapi berbentuk maknawi. Dalam hal ini adalah akidah, syariat, akhlak, ilmu, dan ma'rifat. Jadi pada hakikatnya semua apa yang dibawa oleh para nabi sebelumnya itu juga dipertahankan oleh Nabi Islam Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh jadi bentuk ibadah sedikit ada perubahan, tapi tetap sama substansinya. Seperti ibadah salat itu ada pada setiap nabi-nabi. Makanya kita melihat bahwa para nabi juga menyuruh umatnya untuk salat. Namun salat yang dibawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai bentuk yang berbeda. Dan paling sempurna bentuk salat yang dibawa Nabi suci Islam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan, coba kita renungkan dan pikirkan salat yang terdapat di dalam Islam. Secara praktek ada berdiri, mengucapkan Allahu Akbar, kemudian membaca surah Al-Fatihah yang mempunyai kandungan ma'rifat yang sangat tinggi dan dalam. Kemudian membaca surah yang mengandung ajaran dan nilai transenden daripada risalah ilahiyah. Kemudian ada gerakan sujud, mengagungkan dan membesarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada gerakan sujud yang sangat merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemudian meninggikan setinggi-tingginya pencipta alam semesta ini. Dan demikian pula ada tasyahud, persaksian di dalam akhir daripada salat. Suatu ibadah, suatu bentuk ibadah yang kompleks dan lengkap serta sempurna. Oleh karena itu, Tuhan dalam melukiskan makna ini, setelah menyebutkan Nabi Musa alaihissalam dengan kitab Tauratnya, serta Nabi Isa alaihissalam dengan Injilnya, berfirman, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya
dan menjaganya. Quran surah Al-Maidah ayat 48. Oleh karena itu, Al-Quran menjaga kitab-kitab sebelumnya dari kemurnian dan keorisinalannya dari Tuhan, serta membetulkan mereka dari tahrif-tahrif, meluruskan kandungan kitab-kitab suci itu dari penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manusia, yakni ketika ayat-ayat yang telah ditahrif atau disimpangkan tersebut diperhadapkan dengan Al-Quran, maka dengan baik dapat ditentukan serta dikeluarkan mereka dari tahrifnya. Karena itu Al-Quran menjadi ukuran untuk menentukan benar dan tidaknya ayat-ayat yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Dan dengan perantaraannya kitab-kitab suci para nabi terdahulu dapat diketahui mana kandungannya yang benar dan mana kandungannya yang telah ditahrif oleh tangan-tangan kotor manusia. Dengan demikian, maka Nabi Agung dan Mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikabarkan oleh Nabi Isa, Nabi Mulia Isa alaihissalam tentang kedatangannya, membuktikan bahwasanya Nabi ini adalah Nabi yang akan membawa perkara dan ajaran baru yang menyempurnakan ajaran dan risalah ilahiyah dari awal hingga akhir, sehingga ia merupakan Nabi Khatam, Nabi Pamungkas, Nabi terakhir yang diutus Tuhan, serta kitab suci Al-Quran juga merupakan kitab terakhir yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya, dan setelah itu tidak akan ada lagi risalah baru yang datang yang menggantikan risalah agama Islam, karena risalah ini telah sempurna yang dibawa oleh nabi sempurna dan dengan kitabnya yang sempurna. Oleh sebab itu, manusia untuk mencapai puncak kedudukan dan makam di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dengan mencukupkan diri mengikuti risalah akhir ini yang dibawa Nabi Khatam ini, itu akan melintasi seluruh perjalanan-perjalanan yang telah dilewati oleh umat-umat sebelumnya, bahkan nabi-nabi sebelumnya alaihimussalam, yang mana bagi mereka yang mempunyai kesanggupan untuk mengikuti kesejatian dan kebersihan serta kemurnian daripada risalah akhir Nabi Islam Khatamul Anbiya Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sekianlah kita punya pembahasan untuk sesi pertama ini. Insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.